pertama itu jelas bolos, cabut di sekolah kan, merokok, belajar merokok, terus mulai itu belajar ngelem itu mulai itu kan, sampai pernah juga ketahuan gitu. Nah itu sudah mulai itu. Lalu teman dekat ya sampai nyabu atau ya sudah di penjara itu karena mencuri atau karena membegal. Nah, itu udah banyak itu Zat. Baik, bersama Al-Akh Richard Al-Austin, Masya Allah, namanya agak asing kalau untuk orang Indonesia ya. Asal dari Jambi ya. Jambi ya, Masya Allah. Suku? Kalau bapak itu orang Batak, tapi kalau mama orang Melayu Jambi. Nah, sekarang kan kalau lihat penampilan sebagai pria yang berpeci ya, artinya kemudian juga pria berjenggot. Kalau orang melihat, oh ini orang sudah berada di jalan yang lurus lah ya, yang benar gitu. Tapi kan ada beberapa perjalanan hidup ya, sebagaimana tadi kita ngobrol, ternyata memang lika-liku kehidupan, pengaruh dari lingkungan dan juga lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih, karena sebelum tentunya bisa seperti ini, diceritakan mungkin dari mulai SMP lah ya, karena itu udah bisa mulai berpikir ya, udah bisa membawa diri sendiri. Nah itu apa saja nih hal yang mungkin bisa diceritakan, hal-hal yang mungkin pengaruh dari lingkungan atau sebagainya. Baik, bismillah Ustaz. Mungkin kita mulai dari lingkungannya dulu ya. Ana itu besar dan tumbuh itu di salah satu desa di Provinsi Jambi, tepatnya itu di Kabupaten Batanghari, yang mana desa ini memang terkenal lah di Provinsi Jambi ini sedikit berbeda dari desa yang lain, dari lingkungan masyarakatnya. Memang lingkungan itu anak-anak kecil itu memang sudah tampak nakalnya, bandelnya, dan itu biasa saja di mata orang-orang dewasa. Bahkan orang-orang dewasanya pun kadang ikut senang membantu, sudah berkawan, anak kecil sudah berteman dengan orang dewasa. Dan itulah mulai awalnya mulai timbul efek-efek pengaruh-pengaruh buruk karena bergaul dengan orang yang sudah dewasa. Jadi itulah mulai dari SD-nya itu memang bandel, sering berantem. Itu anak-anak kecil itu setiap hari kerjanya berantem aja. Kalau main bola itu berantem, kalau main di sungai itu berantem, dan itu terus terjadi setiap hari. Dan kita tentunya karena pengaruh lingkungan dan kita bergaul dengan teman-teman yang lain, ya juga ikut berantem. Nanti kita diajak teman ini mulai belajar merokok. Terus kalau kita nongkrong di warung-warung itu kan, dari kecil tuh udah mulai main domino batu itu awalnya kan. Cuman taruhannya cuman kalah gantung. Dan itu kayaknya berefek dan menjadi kebiasaan. Dan orang pas sudah mulai agak besar, karena sudah punya uang jajannya agak banyak, mulai taruhannya uang. Dan kalau udah banyak, apalagi nanti sudah agak besar atau istilahnya itu kan 3-5 gitu kan. Kalau orang istilah main domino kan, pasangan pertamanya 3, terus beli kartunya lagi nanti 3.000, nanti ujungnya 5.000 gitu. Itu udah mulai itu dari SMP, itu udah mulai banyak seperti itu. Tapi itu udah dianggap hal biasa di kampung biasa itu ya? Di kampung itu. Udah mulai di pinggir-pinggir jalan udah banyak orang main gitu. Selain itu apakah juga lingkungannya dianggap zona merah? Maksudnya dari segi apalagi kan ada bisa obat-obatan terlarang, narkoba, judi, minuman keras gitu.
Dan itu memang zona merah dan sudah dicap zona merah dari kantor polisi gitu. Jadi pernah waktu saya SMP itu kami kayak tawuran gitu sama sekolah lain. Dan ketahuan sama kepala sekolahnya dan dipanggil. Kata kepala sekolahnya, kalian tahu nggak katanya, kampung kalian itu sudah zona merah di kantor polisi katanya. Jadi memang kampung itu sudah sejak zaman dahulu memang sudah zona merah lah di kantor polisi gitu. Oke, sehingga menyebabkan ya dari generasi sampai terkecil pun udah hal-hal negatif itu udah biasa gitu. Sejauh mana efek dari lingkungan sendiri nih antum lah, khususnya apakah udah sampai ke jadi bandar kah antum? Kalau efeknya ya itu tampak sekali itu pas sudah kita mulai masuk SMP kan. Jadi ada SMP, kami itu sekolah di SMP itu sekitar 10 menit lah dari rumah saya. Dan ketika kami masuk itu kayak disambut sama abang-abang kelas yang satu desa gitu kan. Kayak satu geng itu orang kampung itu semua Nah, jadi mulailah efeknya itu pertama itu jelas bolos cabut di sekolah kan. Terus mulai merokok, belajar merokok, terus mulai itu belajar. Kalau dulu kan zaman saya SMP terkenal itu ngelem itu mulai itu kan. Sampai pernah juga ketahuan gitu. Nah itu sudah mulai itu efeknya sejauh itu. Tapi kalau sampai menjadi bandar narkoba atau obat-obat terlarang itu belum sampai ke situ karena saya juga tahu diri lah. Maksudnya kalau saya sampai ke sini, kalau saya nggak punya uang berarti susah juga ya kan, karena obat-obat seperti itu kan mahal. Dan itu prinsip saya dulu, bandal boleh tapi jangan sampai ke sini karena sebanyak orang di kampung itu orang kaya tapi karena sudah candu sekali itu sampai jatuh miskin. Maka saya berpikir kalau orang kaya saja bisa jatuh miskin, apalagi kalau orang miskin, saya bilang. Apalagi ya kan. Ya. Oke, kalau teman dekat antum sampai sejauh mana yang antum lihat? Kalau teman dekat ya udah banyak lah, ada yang sampai nyabu, atau yang sudah di penjara. Itu sudah dari saya SMP itu sudah banyak tuh teman-teman saya. Ada yang di penjara itu karena mencuri atau karena membegal. Itu udah banyak itu dari dulu, teman-teman. Orang tua gimana? Atau antum memang tanpa pengetahuan orang tua bergaul dengan mereka, atau orang tua melarang gaul sama mereka, atau memang orang tua di sana pun biasa aja dengan lingkungan itu? Kalau orang tua saya pribadi alhamdulillah itu masih sangat peduli, masih sangat keras. Makanya saya anak pribadi itu nggak sampai kepada level teman-teman saya, teman-teman karena anak itu kan. Ada peran orang tua juga ya? Itu orang tua saya itu nggak boleh kan saya keluar malam. Itu pun kalau keluar malam diam-diam, atau pas bapak saya nggak ada di rumah itu baru bisa keluar malam. Tapi kalau kalau saya tengok orang-orang tua teman saya itu boleh-boleh saja mereka keluar malam. Makanya efek mereka tuh semakin besar tingkatan mereka itu kan. Karena orang tuanya tidak membatasi dengan tegas lah. Kalau orang tua saya alhamdulillah karena bapak saya orang Batak tegas ya. Nah, jadi larangannya itu sangat tegas. Dan antum takut juga sama orang tua? Takut juga sama bapak ya kan. Oke. Dan mungkin bisa antum ceritakan nih hal-hal yang paling antum ingat, kejadian-kejadian yang masih di jalan yang gak benar tapi antum ternyata itu jadi sadar gitu. Kalau kejadian-kejadian itu tentunya banyak ya. Satu kejadian yang saya rasa itu membuat saya punya di titik balik lah bagi diri saya. Tatkala saya SMP itu, kan itu waktu itu udah pulang sekolah ya sore. Terus itulah pulang sekolah nongkrong ya kan masih di lingkungan dekat sekolah itu, tapi udah bukan jam sekolah lagi. Nah, jadi mulailah teman-teman ini kan karena nggak ada kerjaan ya kan, nongkrong tapi kok nggak ada kerjaan, mulailah ngomong ada ajakan dari teman-teman itu, ayo siapa nih yang punya uang katanya kan, kita kumpul uang ya. Kita beli, waktu itu orang ini ngajak beli lem, ayolah kita beli lem kan, karena semuanya pada mau ya kan, terpaksa lah kita keluar juga uang. Iya. Terkeluarlah 5.000 ya kan. Waktu itu di gudang sekolah itu. Jadi
kami itu keretanya, motornya itu kami taruh di depan sekolah itu kan. Jadi karena orang sedang mabuk lem itu kan nggak sadar. Iya. Ada orang lewat, dan orang ini yang lewat ini juga kayak komite sekolah gitu. Terus waktu dia lewat, kami nampak dia lewat pertama itu. Kami bilang, oh ada bapak itu, kami bilang kan. Oh orang ini sadar juga kan. Terus karena dia pergi, oh masih lanjut lagi orang ini. Tiba-tiba bapak itu sudah di depan pintu saya. Dan itu ketahuan kan. Dan akhirnya dibawa ke sekolah. Dan itu dapat panggilan orang tua. Dan itu abang saya marah sekali saat sampai dipukul. Nah, kayak itu menjadi titik balik bagi diri saya kan. Abang saya bilang, kenapa seperti ini kan? Karena orang tua susah kerja, terus susah. Dan inilah menjadi titik balik saya. Oh, iya juga ya kan. Orang tua saya semakin susah, tapi saya masih seperti ini kan. Ini jadi titik balik. Tetapi belum 1%, masih kayak ikut-ikut juga, masih sering ikut-ikut teman. Inilah awalnya gitu kan. Tapi keluarga abang nggak terlibat di lingkungan itu, nggak terpengaruh? Kalau abang dia kurang, karena dia SMA-nya itu bukan bergaul, suatu sekolah nggak bergaul dengan orang-orang dekat sekitar situ, gitu. Agak jauh dari kampung kami lah. Jadi cara berpikirnya itu berbeda. Iya. Oke, berarti sekarang kita ngobrol, tadi kan udah kembali nih. Itu dari SMP, kemudian SMA, mungkin antum ceritakan kapan, di mana, dan siapa juga yang membawa secercah cahaya, nah khususnya ke diri antum gitu. Jadi awalnya itu kelas 3 SMP lah. Ada seorang ustadz, beliau ini bukan asli orang kampung kami. Ustadz pendatang kalau pendatang dibilang ya. Beliau menikah dengan orang kampung sana, tapi menikah dengan orang kampung kami. Asli? Iya, asli beliau. Istrinya itu. Terus menikah, terus tinggal di sana ya kan. Dan beliau ini mulai buka kajian gitu. Pertama untuk orang tua, ada sisa. Maaf saya potong sebelumnya. Sebelumnya ada ustadz juga di kampung itu? Sebelumnya nggak ada ustadz, cuman kayak imam-imam masjid itu aja ada. Gitu. Memang nggak ada pergerakan dakwah, itu nggak ada di sana. Suram ya kok dibilang. Suram lah. Oke, ceritakan lagi tadi kedatangan seorang ustadz yang menikah dengan. Ya, beliau kan sudah mulai buka kajian untuk orang tua. Dan sampailah pada titik beliau itu melihat kok seperti ini anak-anak muda di kampung ini. Nggak ada. Kalau sholat itu memang nggak ada. Sholat maghrib cuma 1-2 orang aja anak mudanya, memang sulit kali lah. Dan beliau di sisi lain juga buka rumah tahfiz untuk anak-anak kecil, dan juga beliau buka itu kajian untuk anak-anak muda. Awalnya itu ramai saat yang datang kan, karena bersemangat kayak orang-orang anak muda sana kayak dapat arah baru lah, sesuatu yang berbeda ya kan. Ramai yang ngaji, itu bertahan beberapa bulan itu ramai, sampai datangnya fitnah yang tersebar kan, sesat dan lain sebagainya. Berkurang. Tersisa 3-5 orang saja yang bertahan. Dan termasuklah anak juga di salah satunya itu yang masih bertahan. Dan ini dari kelas 3 SMP itu juga tidak istiqomah. Maksudnya karena kita bandolnya itu dari kecil. Terus berubah dalam waktu beberapa bulan itu kan tidak mungkin langsung bisa istiqomah. Iya. Dan juga karena lingkungan juga bisa balik lagi gitu. Itulah mulai ngaji, dan guru-guru di sekolah pun juga kayak senang gitu karena bisa ada banyak perubahan kan. Dan itulah ya awal kisahnya, awal mula dapat ngajinya gitu. Kalau boleh diceritakan ustadznya itu dari mana sebelumnya?